Kalau titik asapnya ini di bawah 200 Iya. derajat Celcius nih Bu, memang apa yang terjadi? Perubahan apa yang terjadi lemak jenuh yang tadi itu Ibu sempat jelaskan, bisa diuraikan lagi? Nah, jadi seperti penjelasan tadi bahwa titik asap itu kan adalah bagaimana ketahanan minyak terhadap panas ya kan? Dan minyak kalau kena panas, dia akan mendidih pada suhu 200 derajat. Pada saat itulah kita bisa baru memanaskan bahan ke dalamnya gitu kan? Apakah menggoreng ataupun menumis itu setelah dia mendidih di 200 derajat. Nah, bayangkan kalau ada minyak yang titik asapnya di bawah 200 gitu ya, berarti pada saat terjadi minyak itu panas, maka kandungan lemak di dalamnya berubah strukturnya. Nah, perubahannya itu ke arah yang tidak baik gitu. Jadi yang tidak baik itu adalah di semua minyak kan memang ada lemak jenuh ya. Itu kalau akhirnya minyak itu sampai suhu 200 sementara titik asapnya di bawah 200, maka yang jenuh itu makin jenuh. Nah, itu berbahaya Mbak Baby. Karena kalau lemak jenuh itu tinggi dalam tubuh kita, itu larinya nanti ke kardiovaskular, ke gangguan kardiovaskular dan lain sebagainya. Juga bisa kena jantung. Betul, ya Bu ya? sangat. Hubungannya dekat sekali. Dan jangan lupa juga kita kadang-kadang pada minyak berharap lemak tidak jenuh kan Mbak, karena lemak tidak jenuh itu memang punya peran bagus tuh untuk keseimbangan kadar kolesterol dalam darah. Tapi ketika minyak itu punya titik didih rendah, lalu kita panaskan, maka lemak tidak jenuh yang tinggi tadi itu menjadi jenuh Mbak Baby. Lemak jenuh, iya, padahal jadi kita jahat lemak ini ya. Betul. Nah, ketika jenuhnya makin banyak di dalam suatu minyak, maka yang pertama terjadi adalah dia akan mudah sekali terserap ke dalam bahan kita. Jadi bahan yang dihasilkan dari minyak yang sudah jenuh akan banyak menyerap minyak, maka akan rugilah untuk orang-orang yang sedang mempertahankan berat badan karena terlalu banyak kan minyak yang diserap di dalam. Seperti kita gini ya Bu? Iya. Harus berat badan ideal itu harus untuk kesehatan ya kan. Nah, terus yang kedua efeknya lagi jenuh itu tadi. Nah, kejenuhan itu tadi akan menentukan kemudian respon metabolik dalam tubuh kita. Maka lemak jenuh merupakan bahan dasar untuk pembentukan kolesterol. Orang-orang yang banyak konsumsi asupan lemak jenuh kemungkinan untuk mengalami kelainan gangguan lipid darah seperti hiperkolesterolemia, trigliseridemia atau dislipidemia itu akan mudah terjadi, risikonya tinggi kalau mengkonsumsi lemak yang jenuh itu tadi. Nah, kemudian juga kita tahu bahwa selain peningkatan kolesterol, itu juga di dalam tubuh kita kan ada alat transport Mbak Baby namanya LDL. Dia itu tugasnya membawa kolesterol dari hati ke pembuluh darah, jadi dia pindahkan ke pembuluh darah. Nah, dia akan tinggi kalau lemak jenuh itu tinggi kita asup. Nah, itu tuh resikonya. Maka kalau terjadi peningkatan kolesterol di dalam pembuluh darah, resiko penyumbatan pembuluh kardiovaskular, serangan jantung itu dekat sekali, bahkan hingga sampai stroke ya kan. Nah, terakhir nih di situasi pandemi ini kan kita menjaga daya tahan tubuh nih, ya kan. Nah, kita tahu lemak jenuh yang berlebihan akan membuat insulin kita resisten. Nah, insulin itu mother itu kondisi seperti apa dok? Nah, insulin ini adalah mothernya hormon, mother of hormone. Jadi mamahnya semua hormon di tubuh kita itu adalah insulin. Kalau insulin ini resisten, maka dia akan berpengaruh terhadap metabolik yang lain. Bagaimana lemak diproses di dalam tubuh, bagaimana garam, sehingga nanti akan terjadi tuh peningkatan tekanan darah, peningkatan kadar lipid darah gitu. Itu udah akhirnya mengalami sindrom metabolik, yaitu gangguan kumpulan-kumpulan gejala metabolik, dan itu irreversible, tidak bisa kita benarkan lagi. Jadi berawal dari pemilihan minyak saja yang tidak tepat, maka ada perubahan jadi lemak jenuh. Ini efeknya kemana-mana ya Bu ya. Dan satu lagi tuh Mbak Feby, ada lagi. Nah, kalau kemudian minyak yang telah mengandung lemak jenuh tinggi tadi dipakai lagi berulang, terbentuk zat kimia baru. Mama saya kadang dulu pas waktu masih kecil sering banget tuh begitu ya Bu ya. Juga hebat hebat ya. Untuk sekarang digitalisasi sudah semakin baik ya, makanya informasi seperti ini sebenarnya dibutuhkan sekali.